Jadi kalau dilihat ya zaman dulu mahasiswa mengkritik pemerintah, waktu itu belum ada UU ITE bro. Jadi kita masih bisa hajar black. Halo Muhammad Isa. Gokil. Kita tunggu-tunggu setelah bertahun-tahun akhirnya bisa ngobrol. Siap. Iya, sama Muhammad Isa tuh sebenarnya doanya benar-benar keberatan nggak sih? Iya makanya. Gara-gara keberatan bro, jadi nggak gue pakai namanya. Makanya gue pikir Muhammad Isa, tapi kok bisa jadi Akeo sih? Ya karena orang lain Pak, dulu kan waktu SMP itu kan Encek, Akeo itu kan panggilan buat anak-anak Chinese ya. Jadi dipanggil lah itu SMP ketemu SMA, SMA ketemu kuliah sampai ke kantor bro. Sekarang nggak ada yang panggil Isa, semua panggil Akeo. Iya. Akeo, sebenarnya lu ada keturunan atau gimana? Jadi kalau orang Nias itu, gue orang Nias bro, orang Nias. Orang Nias? Orang Nias. Waduh, tapi punya marga nggak? Punya, marga gue Lombu, makanya di professional name gue adalah Maisa Lombu bro. Jadi fam Nias gue tetap dipakai. Fam Nias. Jadi gue orang Nias. Orang Nias tuh kabarnya secara antropologis itu kan Melayu tua. Kalau Melayu tua itu dia dari Yunan itu dia nggak beranak pinak dulu tuh ke selatannya Cina kan, jadi langsung ke bawah terisolasi dalam pulau ya kan, udah jadi perawakannya masih gini-gini aja gitu, masih Chinese putih kayak gitu-gitu. Dipakai nggak sih di keluarga lo, kayak lo bilang marganya Lombu, dipakai nggak sih di situ? Jadi simply udah nggak kepake sih. Jadi emang ini buat identifikasi gua aja bahwa gua adalah seorang Nias dan itu menandakan bahwa gue berbeda dari suku yang lain katakanlah. Siap. Gua kira ini yang unik dari Akeo. Selalu unik di zamannya. Di setiap zaman maksudnya. Nah, balik lagi nih. Sekitar mungkin belasan tahun yang lalu. Iya. Dimana kita mau ngomongin apa nih bro? Ngomongin tentang apa ya yang bagusannya? Apa? Kira-kira belasan tahun yang lalu ada apa bro? Nah, kalau gua kira sih bagusan tentang mahasiswa pasti. Sebenarnya ya UI lah, anak-anak UI gitu. Seperti lu ini kan dari mahasiswa aja udah terkenal sebagai aktivis UI, ya mahasiswa yang aktivis lah gitu. Nah sebenarnya kalau lu balik lagi nih ke zaman dulu, lu lihat zaman sekarang, sebenarnya beda nggak sih lu pikir UI itu dulu dibanding sekarang gitu? Nah itu ini tema yang menarik nih menurut gue ya. Jadi UI itu kan hadir udah lama ya bro, bahkan yang di Jakarta aja itu cuma kampus kedokteran sama kampus hukum, ekonomi di Makassar, ya kan, teknik di ITB di Bandung, ya kan, dokter gigi beberapa fakultas pertanian di Bogor, kurang lebih gitu kan. Jadi memang kalau gue ngelihat nih banyak hal yang berubah gitu ya, bahkan dari kita kuliah gitu, gue kuliah di FEUI katakanlah dulu namanya masih FEUI bro. Belum FEBUI, namanya FEUI. Betul. Jadi kalau ada anak-anak FEUI yang bilang, lu sama lu FEUI ya, berarti ketahuan tuh angkatan lama. Angkatan lama. Jadi kalau kita lihat memang banyak bro yang berubah. Jadi nanti kayaknya perlu kita lihat satu-satu. Memang banyak hal-hal yang anak-anak zaman sekarang mungkin nggak ya namanya juga berubah ya. Nggak selalu negatif sih. Tapi memang ada romansa yang dulu kita rasakan dan mereka sekarang nggak rasakan. Nah, kalau mau kita lihat satu-satu nih, yang paling lu berkesan banget sebagai mahasiswa dulu apa? Nah, yang kira-kira mungkin lu pikir, sekarang kayaknya nggak begitu deh. Tapi dulu yang paling berkesan lo apa kira-kira? Oke. Ini menarik nih ya. Jadi gua ini disclaimer ya, guys. Guys. Jadi disclaimer guys, jadi gua akan ngomong dari perspektif FEUI. Kalau sekarang FEBUI, karena bisa jadi beberapa fakultas lain punya culture yang beda-beda, punya behavior, punya habit yang beda-beda juga gitu. Tapi so far mungkin gua bisa ngeramu, kayaknya ini ada, kalau lu pertanyaannya gua mungkin bisa identify 5 kali ya. Boleh. 5 hal gitu yang mungkin beda dengan zaman sekarang gitu ya. Mungkin yang paling beda itu adalah kalau menurut gua bayaran bro. Bayaran ya, masuk akal. Jadi gua ngerasa gini ya.
Gua merasa kampus negeri itu harusnya dibuat itu buat pemerataan. Oke. Harusnya ya. Oke. Jadi memang harusnya kampus negeri, SD, SMP, SMA negeri, ya, public school itu memang dibuat pemerintah untuk bisa ngasih kesempatan buat banyak orang buat sekolah. Menarik. Gitu. Menarik. Jadi sebenarnya harusnya ini terlepas dari UI, ITB, UGM sekolah yang bagus-bagus, harusnya memang itu didesain sebagai kampus rakyat harusnya. Artinya setiap orang biayanya affordable kurang lebih gitu. Iya, gua ingat gini ya, kayak dibilang kan orang tuh kuliah di UI itu pasti nggak ada barrier dari sisi biaya gitu. Harusnya dulunya begitu. Kan begitu kan? Harusnya begitu. Iya. Coba kita lihat ya. Jadi ini mungkin ini yang beda kali. Zaman dulu semua tuh flat, Bro. Udah kayak komunis aja kita kan. Ini terlepas kita kayak komunis apa enggak, tapi yang jelas perspektif orang bahwa kuliah di UI itu ya segitu. Zaman kita dulu 1,2 juta. Ya. Iya. Sekarang kan itu pun kadang dinego ya. Iya, itu dinego. Bahkan dulu gua, Bro, waktu orang tua dipanggil buat sumbangan, undangannya tuh nggak gua kasih bokap gua, Bro. Kan sumbangan nggak wajib kan, nggak wajib gitu. Jadi maksudnya sebenarnya yang penting adalah kita bisa ngasih kesan ke publik bahwa kampus negeri ini milik semua. Jadi artinya biayanya affordable buat semua kurang lebih. Betul. Jadi kalau yang dulu mungkin bedanya zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu semua murah. Kalau sekarang kan ya meskipun sekarang bagus juga sih. Tapi maksud gua akhirnya ya setiap orang punya ada kayak barrier gitu. Kayak misalnya kan sekarang biaya di UI itu kan sesuai dengan kemampuan kurang lebih ya. Jadi yang si kaya mensubsidi miskin. Tapi kan bisa juga kedengeran isu gitu. Wah, si X katakan bayar 50 juta misalnya kan. Ini buat orang-orang yang karena gini ya, kemiskinan itu bukan cuma karena nasib ya, tapi karena permasalahan struktur juga, Bro. Coba lo bayangin ya. Orang yang bisa masuk UI, mostly orang yang atau ITB atau mungkin UGM, itu orang yang mampu untuk bayar les. Oke. Betul nggak sih? Sekarang kita lihat siapa sih yang mampu bayar les? Siapa sih yang aware untuk ikut les? Ya orang yang middle up semua, kurang lebih kayak gitu. Iya kan? Ya, so sayang. Oke, jadi itu mungkin bedanya dengan sekarang ya. Zaman dulu belum punya anak, sekarang udah punya anak. Jadi kalau belum sekarang sering dipanggil-panggil sama anak. Jadi kembali lagi. Jadi bedanya mungkin itu ya. Zaman dulu kita kenal bahwa UI, IPB, ITB sebagai kampus rakyat, jadi biayanya murah. Sekarang udah mahal-mahal. Bahkan di salah satu kampus negeri yang nggak gue bisa sebutin, katanya biaya uang masuknya itu sampai 100 juta gitu. Waduh. Iya. Ini bukan masalah ada orang mampu bisa masuk apa enggak, tapi masalah image. Image yang sebenarnya harus. Kalau bayangan gue sih, kalau emang mau dapat pendidikan yang bagus kayak di luar negeri aja, kita lihat Ivy League di Amerika semua private school. Iya, kita lihat Harvard ya kan, Yale ya kan, Princeton ya kan, MIT, Stanford semua private school, kurang kayak gitu. Gitu. Jadi memang kalau ya gue nggak tahu sih ini yang bagus apa enggak kayak gimana. Tapi yang jelas harusnya sekolah negeri itu diciptakan untuk bisa mempercepat proses pemerataan pembangunan di sebuah negara. Jadi akses pendidikan itu harus, itu mungkin yang beda kali yang menurut gue. Padahal waktu zaman kita dulu, Keo, itu BHMN loh. Iya, BHMN tuh boleh nyari duit gitu. Iya, tapi ya itu dia. Maksud gua, ya ini kan masalah ya mungkin pilihan bernegara kali ya. Iya. Negara juga butuh source of income yang yang lain mungkin ya, selain struktur fiskal kita yang lain, apa kayak gitu-gitu. Ya, yang gua ini bukan benar salah sih. Tapi mungkin yang beda itu kali ya. Jadi zaman dulu, zaman kita semua uang flat ya kan. Zaman sekarang sesuai dengan kemampuannya. Iya, kalau bisa gua bilang nih, kalau dulu tuh yang dominan justru yang jalur reguler. Nah, sekarang justru istilahnya standar yang biasa standar meningkat standarnya. Bisa jadi. Kalau gua lihat sih begitu. Jadi jalur yang agak eksklusif dalam tanda kutip justru menjadi agak dominan. Bisa jadi ya, kalau gua lihat ya, karena standarnya naik soalnya. Kalau zaman kita dulu ya di 2002 angkatan 2003 ke bawah kali ya. Jadi kan mostly penerimaan itu kan cuma ada 2. Mungkin ada yang jalur khusus tapi kayaknya nggak begitu di blow up kan. Tapi mostly cuma 2. Jalur reguler ya kan. Waktu zaman gua tuh SPMB ya kan. Zaman dulu tuh namanya UMPTN ya.
Iya mana sih? Iya, sebelumnya. Sebelumnya kan. Iya, Nah, iya. setelah yang satu lagi adalah jalur, kalau sekarang namanya jalur undangan, PPKB, Iya. PMDK. Cuma PMDK. itu aja. Iya. Jadi image bahwa kampus negeri itu adalah kampus yang seleksinya cuma seleksi akademis itu relevan, Iya, iya. valid gitu. Iya. Sekarang ini kan banyak banget jalur. Banyak ya kan? jalur, betul. Jadi apalagi banyak orang-orang yang juga ya dikarbit kan lewat struktur bimbingan belajar itu kan. Iya, iya. Iya kan, apalagi dia plus kaya juga kan. Jadi mungkin itu yang ngebedain gitu ya. Oke. Gitu. Nih, lanjut lagi. Selain dari biaya deh, ada lagi nggak kira-kira? Oh, ada, Bro. Nah, apa kira-kira? Jadi ini yang santai-santai dulu kali ya. Nah, yang santai dulu. Jadi di UI dulu tuh belum ada jalanan sepeda ya. Sekarang kan di UI udah jalan sepeda. Oh ya, Udah. ya. Bahkan ya zaman dulu lampu itu, jadi fakultas tuh bisa kita bedakan. Fakultas kanan dan fakultas kiri. Ya. Oke. Fakultas kanan tuh dari Psiko, ya kan, FISIP, FE, teknik tuh fakultas-fakultas tajir lah. Nah, Yang terang. yang terang. Nah, yang ini tuh mungkin gara-gara ada MIPA, fakultas miskin dan papa itu, Aduh. gelap, nggak ada lampu, Bro. Nggak ada lampu. Jadi kalau habis maghrib, di jalanan fakultas miskin dan papa itu, ini gelap banget, serius. Iya. Jadi memang belum teratur, saking nggak teraturnya kayak gitu. Nah, zaman dulu itu yang menarik, jalanan antara Kutek dan fakultas itu, ya seperti kita tuh sekarang juga ada hutan ya. Tapi menariknya zaman dulu hutan itu bebas dilewati mahasiswa. Iya. Jadi ada jalan tembus, dan nggak cuma ini, ada beberapa jalan tembus hutan lain gitu ya. Jadi mungkin kita nih yang anak-anak zaman dulu sempat merasakan hutan-hutan UI secara langsung, Bro. Bukan ketika naik sepeda aja, jadi ketika jalan kuliah gitu kan. Jadi bisa nembus. Sekarang udah nggak ada. Ya, bahkan kalau eksklusif tadi, fakultas teknik lebih eksklusif lagi, Bro. Gimana? Dijaga banyak anjing. Wah, benar. Banyak banget anjing. Gue nggak tahu ya sekarang anjingnya udah sampai seanjing apa itu anjing teknik tuh. Iya. Sekarang cucunya ya. Cucunya. Tapi enggak, zaman lu anjing itu anjing banget. Iya. Apalagi Fasilkom coy. Apalagi Fasilkom, anjingnya anjing banget, bener-bener. Karena betul-betul anjing gitu dia. Kita deketin malam-malam wow gitu. Jadi ya begitu anjing lah betul gitu. Ya kita Tapi yang hutan tadi sekarang kan udah banyak jalur sepeda. Berarti artinya apa sih kalau banyakkan sepeda? Apakah sepeda tuh sekarang kan kesannya lebih sejahtera? Berarti UI lebih sejahtera dong sekarang. jadi dibanding dulu. Oke. Jadi kalau menurut gua idealnya memang jalur sepeda diciptakan. Waktu itu Prof. Gumilar Oh, iya, gagas ya. Tapi mungkin karena anak FISIP kali, jadi nggak ngerti gitu konsep bagaimana sebuah produk itu bisa terjadi, dan ternyata gagal memang. Kita harus mengerti bahwa sebuah produk itu ada yang sifatnya substitutif dan komplementer gitu ya. Iya. Coba kita lihat ketika ada bis dan ada sepeda, ya kan? Dan ketika dua-duanya dijalankan dan mereka substitusi, kurang lebih gitu, ya orang mending naik bis. Iya, naik bis. Akhirnya cepat, biar cepat segala macam. Akhirnya gagasan untuk membuat UI yang lebih hijau gagal. Karena orang-orang melihat ada produk lain yang bisa mensubstitusi kecapean dia kalau dia naik sepeda. Apa itu bis? Iya. Kalau para pejabat itu pengen membuat UI lebih hijau, ya tiadakan bis. Tiadakan bis, buat semua orang nggak punya pilihan selain commute naik sepeda. Waduh, benar-benar. Atau jalan kaki. Iya. Karena maksud gua ya kita cukup mengerti ya konsep produk yang substitutif itu kan. Ketika orang merasa bahwa ngapain gua naik sepeda, udah ada bis, ya mendingan gua naik bis, lebih ada AC segala macam. Jadi ya mungkin di satu sisi ya kan utilitas bis itu menjadi optimum kurang lebih seperti itu. Tapi kita lihat sampai detik ini ya nggak ada yang pakai sepeda di UI. Ratusan mungkin sepeda di UI nggak ada gunanya gara-gara ya sesimpel itu. Perspektif yang super simpel itu yang mungkin nggak diketahui oleh anak FISIP. Atau gini kayak, kalaupun harus ada bis, at least bisnya tuh bis listrik coy. Betul. Ini bis kebul coy. Iya, apalagi. Coreng-moreng. Iya, jadi memang itulah. Apa perlu kita merevolusi tatanan? Ya gitu-gitu. Karena memang itu tadi ya. Jadi harusnya memang pengetahuan kita ini harus diaplikasikan. Iya. Sekarang jalurnya justru lebih banyak dipakai buat orang yang satu minggu kali ya. Betul. Idenya bagus. Idenya bagus. Tapi itu tadi ya. Jadi
ya mungkin UI ini ada refleksi bangsa kita gitu ya. Gimana bangsa kita tuh maksudnya gimana? Jadi memang artinya maksudnya permasalahan terlalu kompleks maksudnya bro. Iya, Gitu. Jadi bisa jadi sebuah pendekatan itu nggak serta-merta bisa langsung menyelesaikan sebuah permasalahan. Iya, Mungkin iya, itu. Jadi benar. yang bedakan itu kali ya. Jadi bukan membedakan generasi sekarang lebih ciamik dalam membuat kebijakan ya. Sama aja sebenarnya. Tapi maksud gue itu tadi. Zaman dulu ada hutan-hutan kampus yang bisa kita nikmati sambil jalan gitu kan. Yang sekarang udah nggak bisa. Semua orang tuh harus pakai jalan utama ya plus minus sih. Oke, menarik sebenarnya, go green sebenarnya konsepnya ya. Iya. Tapi moga-moga ke depan lebih bagus lagi ya. Iya, insya Allah. Kita doain ya. Terus apa yang selanjutnya? Apalagi ya? Oh, ada lagi bro. Apa lagi? Jadi zaman dulu dulu di FEU itu mading itu kita punya mading ya. Setiap fakultas punya mading ya. Betul. Setiap fakultas punya mading. Setiap unit organisasi ya. Setiap unit organisasi punya mading. Nah, tapi ada 2 mading nih zaman dulu kita ya. Yang super hidup. Jadi mading ini menarik ya. Mading ini kalau mading kan definisinya majalah dinding ya. Jadi majalah yang ditempel di dinding ya kan seperti layaknya majalah dia satu arah kurang lebih gitu kan. Nah, tapi mading kita nih beda. Ada 2 mading BOE Badan Otonom Ekonomika sama mading FSI. Nah, jadi mading ini hidup. Jadi selain ada info yang sifatnya biasa pengumuman, dia ada mading khusus dialektika, bro. Nah, ini nih. Mading dialektika ini yang menurut gue udah kayaknya nggak ada di FEU zaman sekarang. Iya, jadi sebelum dijarah sama Twitter sama yang lain-lain, ya bisa mading itu ya. Sangat hidup ya. Jadi jadi zaman dulu aturan mainnya gini, siapapun bebas nulis. Pemikiran seliar apapun dia di 2 mading tersebut. Yang paling penting adalah dia nyantumin NPM-nya. NPM. Cuma itu aja. Iya. Bahkan dulu gue sering nulis, gue pakai nama samaran, tapi tetap NPM gue asli, gitu. Jadi ketahuan gue angkatan berapa dan orang-orang yang duduknya deket gue nih absen-absen tahu nih gue siapa nih. Pasti tahu. Kurang lebih kayak gitu. Dan menariknya nah ini yang jadi menariknya setiap orang tuh bebas membantai tulisan itu. Nah, jadi satu kertas itu tulisan kita, satu kertas pembantaian. Nah, gue ingat banget tuh, Keo. Lu tuh kan termasuk yang paling aktif nulis. Nah, kira-kira yang waktu itu tema-tema apa aja sih yang lu angkat? Kok kayaknya kalau tiap lu nulis tuh banyak yang komen gitu? Banyak rame ya? Iya, rame gue lihat. Iya, karena memang kan gini ya. Karena kalau ya kan kita kan mahasiswa kampus negeri ya. Jadi ya dan gua juga dari kecil sampai SMA sampai kuliah sekolah negeri kurang lebih gitu. Jadi gua mengerti lah kira-kira keadaan realitas kita tuh kayak gimana, tapi gue nggak mau ngangkat realitas kita yang makro kurang lebih gitu, yang ada di seputar kampus aja, yang merefleksikan mungkin kehidupan kita ketika kita lulus di kuliah nanti. Contoh misalnya, waktu itu gue sempet nyinggung pemakaian PS di ruang BEM misalnya, ya kan? Gue nganggap itu sebagai apa gitu, korupsi apalah pokoknya gitulah. Wah rame tuh situ, wah rame. Ya itu bukan karena kita golongan yang nggak mampu dulu ya. Makanya komen terus. Bukannya gitu. Enggak lah bro, enggak lah. Kalau kita main itu jangan di ruang BEM, di ruang BOE aja. Gitu. Jadi karena maksudnya menurutku menarik ya, listrik kita zaman dulu ya gue berpikir gitu ya. Ini gue sebenarnya disclaimer ya, justru gue sebenarnya nggak tahu jangan-jangan itu program BEM bro. Iya. Kalau sekarang malah kalau dikomentarin itu nggak pro kemajuan. Iya benar, nggak pro kemajuan. Iya. Nggak pro kebahagiaan. Buat e-sport itu. Buat e-sport. Apalagi kalau kita ngomong sekarang indeks kebahagiaan itu yang jadi parameter utama, bukan cuma produktivitas segala macam kan. Nah, balik lagi tentang PS tadi. Nah, kan lo istilahnya kan tuh kayak ini ya, kayak ada bisa beropini bebas gitu kalau ada mading itu. Sebenarnya excitednya di mana sih selaku penulis gitulah. Selaku penulis lu tuh kayak excitednya kayak gimana gitu. Jadi memang perlu diakui ya. Jadi ketika kita nulis di mading itu tuh kita sama sekali nggak ngomongin pelajaran yang sophisticated yang kita dapat di kampus. Tapi emang unsur-unsur kesotoyannya justru jauh-jauh lebih tinggi, bro.
mengutip sok-sok jadi anak fisip lah, sok-sok jadi anak hukum lah. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Menurut gue justru itu keberanian yang kita latih dan kita pupuk gitu. Jadi setelah kita nulis, ya semua orang akhirnya yang nulis itu merasa apa ya? Merasa deg-degan gitu, bro. Kira-kira pembantaian apa nih yang akan kita terima gitu kan gitu. Tapi memang sedemikian gokilnya gitu di saat itu ya. Bahkan ketika karena memang udah jadi habit ya. Jadi ketika ada penulis-penulis tertentu gitu ya. Jadi orang ini udah nggak sabar gitu, bro, kalau untuk menghajarnya gitu. Dan ada tema juga yang cukup menarik. Setiap JGTC itu pasti ada tulisan, bro. Nah, Apapun tentang JGTC, yang pasti menolak JGTC inilah itu, pasti rame. Biasanya komentarnya cuma kertas 1 lembar, ini bisa sampai 4 lembar, 5 lembar, pembantaian, apa kayak gitu-gitu. Wah, seru itu. nah jangan-jangan gua pikir yang ngomen terkait isunya. Mungkin dia nggak baca detail juga, tapi isunya Bisa, apa? iya kayak hajar bleh pulang gitu. Tapi di situ menariknya, itu dinamikanya justru betul. hidupnya di situ kayaknya. Itu hal-hal yang bisa jadi nggak dirasain ya sama anak zaman sekarang. Jadi dengan kita adu argumen, ya kan, abis itu kita ketawa-ketawa ngakak lagi pas sekelas gitu ya. Jadi makin cair gitu, bro. Jadi ya meskipun kita tahu ya bahwa di UI atau mungkin di FEUI kan relatively individualis ya, relatively ya gitu. Tapi dengan adanya syarat-syarat pembantaian itu, kita jadi makin dekat gitu, makin kenal lah. Oh, ini siapa yang kira-kira di satu frame jadi musuh kita, di frame yang lain jadi kawan kita yang harus kita dukung. Menarik, bro. Gua nggak tahu ya apakah excitement itu dirasakan sama anak-anak zaman sekarang gitu. Lihat banget ketika lu nulis itu, gue lihat banget bagaimana orang ngantri gitu, ngantri baca. Ngantri dan ngantri bantai. Kan nggak baca tuh kan nggak setiap saat orang bisa kan waktu kita kuliah kan, tapi biasanya jam-jam istirahat tuh. Nah gue beberapa kali lihat kan, lu beberapa kali nulis kan, gue lihat lu ini tulisan Akio kok banyak yang minat banget gitu. Tema-temanya memang dulu ini sih memang Makoto Shishio, betul. Jadi by the way, guys ya. Jadi dulu gue pakai nama samaran Makoto Shishio. Karena gue sampai detik ini ya merasa bahwa Shishio itu nggak jahat sebenarnya. Iya. Revolusioner. Iya, revolusioner aja. Jadi ya kalau Kenshin Himura itu dia pro restorasi Meiji, kalau Makoto Shishio pro samurai. Sesimpel ini cuma perbedaan sudut pandang aja, kayak gitu. Tapi memang iya kayak gitu-gitu. Ini kan masalah perspektif aja kan. Jadi apa kayak Tan Malaka atau apa itu? Jadi gua mungkin ketika gua menyenggol-nyenggol gua memerankan devil advocate lah, kurang lebih kayak gitu lah, kurang lebih gitu. Jadi gua menarik. Ya, gua bermain peran lah biar dinamis di kampus nih kan. Iya, kayaknya gua lihat lu memang menikmati sih. Menikmati, bro. Karena masuk UI itu susah, bro. Kita harus lulusnya juga susah. Bukan susah, kita maximizing utility, bro. Kita maximizing utility ya, guys. Ingat, guys. Nah, gitu. Jadi bukan masalah susah ini kita. Iya. Ada kepuasan yang kurang ketika lulus kayaknya. Lulus di luar jatah itu kayaknya sayang gitu ya, ngerti ya? Orang bayarnya murah. Gitu. Bayangkan gue memang ya itu ya, kehidupan kampus tuh harus bahagia. Iya sih. Kita tahu goals kita mau kemana, kita capai itu gitu ya. Ya kayak misalnya IP gue di atas 3, meskipun 3,01. Dan itu di semester terakhir, nggak ada masalah. Yang penting tahu kita mau kemana, apa yang ingin kita capai. Hidup tuh kayak gitu, bro. Nggak ada masalah gitu. Keren. Iya, ya mungkin agak beda kali. Iya, lanjut. Iya. Nah, tadi kan udah nih, mulai dari tadi uang biaya yang flat, sekarang enggak. Ya, terus tadi hutan UI yang bisa dijamah oleh banyak mahasiswa, sekarang udah restricted gitu kan. Terus dialektika, mading dialektik, iya, sekarang udah nggak bisa lagi. Apa lagi kira-kira? Ada 5 tadi. Ada 2 lagi nih. Iya. Yang selanjutnya adalah demonstrasi, bro. Wah, ini menarik ya. Ini. Jadi zaman dulu ya, gue kasih tahu nih, guys. Guys. Ya. Jadi zaman dulu nih, zaman kita. Di mana mungkin ini udah zaman reformasi sih, tapi yang jelas kebebasan berpendapat nih
mungkin ya masih jadi kemewahan sebagian orang dan akhirnya peran itulah yang diambil mahasiswa. Jadi at that time peran mahasiswa masih relatifly dianggap signifikan. Meskipun nggak gitu-gitu amat sebenarnya, bro. Nah, jadi gara-gara masih relatifly dianggap signifikan itulah akhirnya proses demonstrasi mahasiswa turun ke jalan, menjadi aktivis BEM itu menjadi sebuah kemewahan dan kebanggaan tersendiri at that time, kurang lebih gitu. Jadi kalau dilihat ya zaman dulu mahasiswa mengkritik pemerintah, waktu itu belum ada UU ITE, bro. Jadi kita masih bisa hajar bleh, kurang lebih gitu. Jadi mahasiswa itu bisa memerankan perannya secara lebih aktif, kurang lebih gitu ya. Apalagi dengan kemewahan status tadi ya gitu. Makanya bahkan zaman dulu di luar frekuensi yang sering itu ya. Gua nggak tahu ya zaman sekarang tuh, zaman dulu kayaknya tuh hampir setiap bulan tuh demo gitu. Ada Jarkom gitu. Ada. Oh, kalau itu tergantung. Tapi yang jelas yang menarik lagi, simbol aktivisme mahasiswa zaman dulu bukan cuma karena frekuensi demonstrasi, tapi berapa jumlah emblem yang ada di jaket kuning. Iya. Tapi memang dulu relatif sering banget ya gua lihat, dan juga isunya memang dulu banyakan BBM, naikkan listrik atau segala macam. Tapi memang sekarang lebih jarang ya gue lihat. Iya. Cuma memang sekarang kalau ada satu momen yang kayak KPK kemarin memang rame banget. Tapi dibandingkan zaman dulu itu belum ada apa-apanya, bro. Belum ada apa-apanya. Bahkan ya, nih gue nggak tahu, gue juga nggak yakin nggak pernah terjadi di zaman ini ya, mungkin ya. Dulu waktu gue kuliah, gue tuh pakai motor Honda 800 merah. Gini itu kayak di UI cuma punya gue doang tuh. Kacau. Masih ada nggak tuh? Masih ada. Wih, cocok. Di Bekasi. Nah, masih bisa dipanasin? Masih bisa dipanasin. Cocok. Jadi itu kayaknya motor paling jelek dan paling tua mungkin di seluruh anak UI ya. Jadi suatu hari waktu itu ada demo korupsi Akbar Tanjung kalau nggak salah ya. Oh iya. Yang di MA lah kurang lebih. MK apa di MA gitu ya? Ini MK. Di MK di Merdeka. Nah, UI itu masanya datang gila-gilaan gede banget, gede. Nah, suatu hari kita berangkat dari bundaran. Jadi dulu zaman dulu anak UI itu sebelum demo keluar UI itu ngumpulnya di bundaran psikologi. Oh ya. Dulu bundarannya ini mungkin yang beda lagi ya. Bundaran psikologi dulu nggak ada rumputnya. Jadi rumput itu dipasang untuk memasung kohesi mahasiswa. Itu benar-benar itu rektorat luar biasa emang. Jadi dulu padahal itu udah jadi titik pertemuan, titik kumpul. Jadi dulu wah mungkin ratusan mahasiswa UI kumpul di sana. Benar. Nah, karena waktu itu mau Jumatan, ya kan kita titik kumpul kedua kan di Salemba. Betul. Kita nggak punya waktu nih kalau nggak kejar Jumatan. Akhirnya motor gua yang Honda 800 itu memimpin bis-bis dan motor-motor keren itu masuk jalan tol, bro. Wah. Masuk jalan tol. Keren banget. Pertama kalinya. Gue baru tahu loh, kok keren banget sih. Pertama kalinya motor gue masuk jalan tol. Gue masuk lewat tol Antam, keluar tol Romangun, masuk ke Salemba. Enggak, gue bersyukurnya untung nggak mogok ya. Kalau sekarang coy, viral kayak gitu coy. Masuk medsos dibully. Bener. Tapi bisa jadi nggak juga, nggak bisa. Karena mungkin itu kan udah sebuah heroisme ya. Iya, bahwa dulu mahasiswa dan aktivismenya menjadi kemewahan yang nggak dimiliki oleh sebagian orang, banyak orang kurang lebih akhirnya karena orang-orang Indonesia rely on jaket kuning katakanlah kayak gitu. Jadi segila apapun yang kita lakuin masih mungkin masih direspekin. Karena so far gue belum pernah ada ya mungkin gara-gara ya anyway, tapi itu sebuah excitement yang gue nggak tahu ya anak-anak sekarang tuh ngerasain nggak ya ketika dia kuliah gitu ya, dia harus juga mungkin menghubungkan antara apa yang dipelajari kuliah dengan realita sosial kebangsaan gitu-gitu ya. Waktu itu kan bayarnya juga masih murah, bro. Jadi
cabut-cabut demonstrasi nggak ada masalah, bro. Kalau zaman sekarang, susah. Kalau bisa 3,5 tahun. Kalau bisa kenapa 3 tahun. harus nih maximizing utility? Iya, iya, iya. Jadi memang ini yang beda sih. Jadi itulah yang keempat ya. Jadi Iya. demonstrasi dengan frekuensi yang sering, terus kemudian Jakun sebagai atribut ke aktivisme mahasiswa. Ya gue nggak tahu ya apakah Jakun di hari ini tuh udah sesakral zaman dulu atau sekeren zaman dulu, gue kurang tahu juga sih. Iya, gitu. iya. Itu emang keren banget. Kayaknya tiap kali kalau mahasiswa UI itu turun, tiap kali kayaknya polisi tuh harus lebih waspada dalam artian, oh ini ngapain lagi nih? Benar banget. Nah, kayaknya kecuali kalau kuningnya Kayak segan, mungkin gua bilang kayak segan kali ya. bisa jadi, Nah. tapi kalau kuningnya agak pudar, polisi tenang-tenang. Oh, PNJ nih. Kalau PNJ nggak apa-apa. Unas ya. Unas sudah nggak apa-apa ya. Jadi polisi juga lihat dulu kuningnya kuning mana nih. Kalau kuning UI mungkin dia agak-agak ini. Kalau kuning PNJ ya. Enggak, karena bukan itu, bukan karena PNJ-nya bagus. Karena PNJ itu kan sekolah kejurusan, ya Oh, kan. iya, Prakteknya iya. sering, ya kan. Jadi kalau demo ya paling dikit lagi praktikum ya kayaknya. jadi nggak akan lama gitu loh, bro. Kalau UI kan bisa cabut, bisa ini ya. Udah. Aduh, Nggak bikin rusuh gitu loh, bro. Iya, iya, Gitu. iya. Waktu tuh motor harus dijaga terus tuh, Kel. Iya, bro, insya Allah. Iya, itu Jadi, historinya luar biasa. luar biasa. Menarik memang. Zaman dulu tuh menarik karena dan zaman dulu di anak UI itu banyak yang proletar juga ya. Jadi lu mau segembel apapun di kampus yang masih oke-oke aja. Zaman Iya, dulu iya. kuliah pakai sendal jepit, ya kayak gitu masih Serius, kuliah pakai jadwal. serius. Jadi ini bukan masalah Pakai nggak sarung, pakai mampu, ini sarung. kita masalah atribut keproletaran ini, bro. Yang ya kan kayaknya seperti kita tahu, men. Apa kalau kata Rizal Maharangeng, bro, sebelum 40 tahun apalah itulah, nanti kita lihat bahas di sesi selanjutnya, bro. Tapi yang menarik adalah simbol-simbol Iya. di zaman dulu itu menjadi menarik untuk dikapitalisasi dalam bentuk apapun. Oke, gitu. oke. Simbol-simbol keproletaran dengan sendal jepit, ya kan. Simbol-simbol jaket kuning yang penuh dengan emblem. Iya, emblem. Iya, Atau betul. mungkin jaket kuningnya itu sendiri gitu ya, Iya. yang menjadi sebuah kebanggaan gitu. Iya, iya sekarang kalau mungkin jarang ngelihat ya liputan, mungkin karena ngelihat mahasiswa pakai jaket kuning gitu kan. Nah, emang lebih jarang dibanding dulu. Dulu Enggak, kayaknya ada koran- sebenarnya hari ini juga sering, bro. Terus Tapi buat apa? di dahsyat atau di acara talk show. ini Republik BBM. Republik BPL ya gitu-gitulah. Jadi udah lama banget ya. Jadi mungkin ada tapi penggunaannya beda. Kalau dulu kan Iya, untuk iya. turun ke jalan, sekarang turun ke studio, bro. Wih. Beda peruntukan. Jangan-jangan udah masuk ke akademi dangdut lagi. Iya benar. Benar. Jangan-jangan itu program anak BEM, program danus. Fundraising. Fundraising. Ya, Oke, gitu. ini yang terakhir. Terakhir. Yang terakhir apa? Dan terakhir menurut gue nih yang ngebedain dengan zaman dulu itu, ini mungkin yang paling ultimate gitu ya. Nah, ini yang perlu kita denger nih. Ini zaman gue dulu masih mengalami yang namanya sidang kompre, bro. Sidang kompre. Sidang komprehensif. Jadi gampang ini, zaman gue dulu tuh ada dua jenis ujian kalau mau lulus. Oke. Yang pertama adalah sidang kompre. Jadi jadi lu akan ditanyain sebuah atau beberapa pertanyaan yang random atas bidang studi yang lu pelajari dari semester 1 sampai semester terakhir lu di kampus. Oke. Random betul-betul. Iya, Jadi iya. betul-betul semua orang tuh harusnya insecure ya. Jadi bahkan gue dulu saking insecure-nya gitu. Kalau nggak gue kepleset, bro. Nggak lulus gue. Jadi gue sampai nempel kertas-kertas tuh pelajaran-pelajaran dasar gitu ya. Gue pelajari lagi. Sampai sebegitunya gitu. Karena emang ada beberapa asdos katakanlah. Ini gue denger gosip-gosipnya. Yang nggak lulus sidang kompre gara-gara nggak bisa ngejawab pertanyaan dasar, bro. Oke, padahal asdos. Padahal asdos Oke, gitu. Jadi karena sangat mendasar kali ya. Jadi Ah. nggak terlalu progresif buat dia kali ya. Jadi dia nggak bisa jawab gitu. Iya, Tapi iya. maksud gue itu jadi keseruan tersendiri ya. Karena dengan sidang kompre itu anak-anak tuh dipaksa untuk belajar lagi Belajar lagi, betul. atas semua hal, menjahit dan melihat benang merah antara satu pelajaran dengan pelajaran lain, mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya. Jadi akhirnya ngerti gitu secara makro dan
lebih holistik, kurang lebih gitu. Iya. Nah, baru setelah itu sidang skripsi. Skripsi. Nah, jadi kalau sekarang setahu gua sih ya, kayaknya cuma sidang skripsi kali ya. Karena Iya, itu, iya. karena mudorotnya lebih gede kali ya sidang kompre itu ya. Efeknya nggak seberapa, efek yang Nggak, gugur kalau- banyak gitu bro. Yang gugur. Kalau gua ingat tuh dulu kan kalau gua ingat sidang skripsi dulu baru kompre tapi di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Nah, ada yang kalau seingat gua ada kasusnya itu dia lulus skripsinya tapi komprenya harus ngulang. Betul. Bisa ada kayak gitu. Iya ada bisa Nah, kayak gitu. gua nggak tahu sekarang Iya. ada nggak tuh? Kalau ya gua nggak tahu. Setahu gua sih gara-gara lebih banyak mudorotnya itu. Jadi kayaknya nih sidang kompre ini ditiadakan sama sekali sejak angkatan berapa gitu ya. Wah. Jadi orang tuh Padahal deg-degannya di situ ya. itu menariknya bro, menariknya. Kayak merasa udah paham semua ketika udah lulus ya. Jadi ketika lulus, jumawa seperti bisa apa-apa. Habis itu job seeker juga bro, nyari-nyari, lamar-lamar gitu kan. Merasa FEUI paling keren aja sedunia. Tapi kepuasannya istilahnya double lah ya. Maksudnya lebih maksimal lah ya. Iya, Kalau kan? ada kompre itu bisa sukses dan juga skripsinya umpamanya dapat A juga gitu. Kayaknya kepuasannya tuh Iya, gimana puas gitu. lah, Bro? iya. Karena itu tadi ya, karena kan ketika kita dituntut untuk sacrificing sesuatu gitu ya, dan once kita berhasil tuh kepuasannya jauh-jauh lebih dapat, kurang lebih gitu. Cocok, Tapi kalau kita nggak cocok. sacrifice sesuatu ya kita hasilnya pun ya biasa aja gitu. Mungkin gara-gara itu kali ya. Oke. Nah, bisa lu share dikit nggak? Istilahnya, lu kan kompre sama skripsi. Lu hasilnya memuaskan nggak? Gua A bro. Mantap. Makanya lu angkat ini. Bukan, enggak, karena gua ingin menekankan bahwa 6 SKS tuh kan? 6 SKS. Iya, ini- Iya, gue gimana nggak bagus, kuliahnya lama. Dan beberapa mata kuliah selalu didalami setiap semester. gimana nggak Iya, mengalami kemenangan ultimate gitu kan. Gitu. Jadi memang ya karena ada banyak juga yang bilang bahwa keberhasilan dia ini bukan karena pinter nggak pinter, tapi karena pengulangan yang konsisten. Konsistensi untuk mendalami itu yang membuat hasil akhir Anda bisa bagus begitu. Iya. Kurang lebih gitu bro. Jadi ya anyway sama-sama menarik ya jadi Iya, kuliah. Tapi iya. memang setiap zaman tuh ada Ya, ada momen momen sendiri-sendiri. Termasuk Iya. katakanlah gini, zaman kita ada mungkin yang beda lagi kayak zaman dulu tuh kalau kita ospek ya. Ospek gua tuh masih dibully lah kalau pakai baju yang sekarang, masih setengah jongkok kamu, gini-gini. Sekarang udah nggak boleh gitu-gitu. Zaman dulu Serius nggak boleh sekarang? nggak boleh, karena waktu itu kan kasusnya seperti kita tahu, gua nggak tahu lu udah masuk belum. Jadi waktu itu ada kunjungan rektor. Oh, ini kasus paling dongo menurut gua tuh. Sedongo-dongonya orang tuh menurut gua. Jadi waktu itu ya Aduh, kita jangan sebut nama bro, nggak teman-teman juga itu. Di teman-teman kita juga. Jadi suatu sore kan ada kunjungan lah dari pejabat rektorat gitu kan. Iya. Lagi menilik proses penjajahan yang dilakukan di FEUI itu di sebuah sore lah kurang lebih. Iya. Terus kemudian ada seorang tibum yang mungkin dia mungkin lagi gagah-gagahnya gitu ya. Iya. Terus kemudian pas si bapak itu datang, mungkin bapak itu pengen mau mengayomi gitu ya, nanyain gimana. Tapi mungkin karena si tibum tuh apa kepanjangannya? Keterlibatan umum ya kan, lagi pengen show off, dia bilang gini sama mahasiswa, coba kamu lihat bapak ini juga bisa, ayo pak, coba. Rektor suruh push up cuy, buset. Setengah jongkok, aduh, ini kan luar biasa kan. Luar biasa progresif atau luar biasa tut. Akhir sejak saat itu karena menjadi justifikasi ospek melegalkan kebodohan. Jadi ospek FEUI dibubarkan. Iya. Kalau itu jadi sesi sendiri nanti. Oh, jadi sendiri. Iya, kita panggil koordinator tibumnya. Betul. Koordinator ospek. Betul. Oke, ada lagi nggak nih? Menurut gue sih udah cukup ya. Yang jelas kita semua menikmati jadi mahasiswa FEUI. Iya. Yang jelas yang nggak boleh berubah adalah bahwa setiap mahasiswa UI yang dibiayai oleh negara itu harusnya punya moral obligation untuk bisa contribute ke bangsa ini. Cocok. Menjadi apapun dia.
Iya. Jadi PNS kah setelahnya, jadi profesional kah, jadi entrepreneur kah, jadi Iya, YouTuber kah, apapun Wih, itu. mantap. Jadi kalau jadi YouTuber, anak FEUI harus sukses. Kalau nggak sukses, lu pasti jalur khusus. Iya. Oke. Iya, oke begitu, Bro. Iya. Ya, kira-kira tadi kan lo udah bilang bahwa ada moral obligation. Kira-kira menurut lo plusnya NAUI sekarang apa? Ada nggak sih menurut lo? Ya dari jauh aja. Ada nggak? Kalau menurut gua sih ya karena dengan plusnya ya mungkin karena saringannya ya. Saringannya yang relatifly lebih ketat. Harusnya ketika inputnya relatif lebih bagus, diproses dengan standar pun outcome-nya juga akan bagus. Karena Oke, inputnya udah bagus, cocok, kurang lebih kayak gitu. Tapi kan kita tahu juga, jalur UI nggak banyak, Bro. Oke. Jadi kita nggak bisa jamin juga apa kualitasnya bagus Iya, apa enggak. oke. Tapi yang jelas UI punya banyak alumni yang bagus dan akhirnya menjadi dosen, kurang lebih gitu. Iya. Dan dengan environment atau mungkin dengan tekanan dari stakeholders bahwa UI punya sejarah panjang perjuangan ya. Oke. Harusnya UI tetap bisa bisa seperti dulu, kurang lebih gitu. Mungkin caranya beda gitu. Caranya beda, Oh dulu zaman betul. dulu anak UI itu turun ke jalan ya. Sekarang ya bukan cuma turun ke studio. Iya, betul. Tapi mungkin ya dia jadi startup founders atau dia ikut apapun apapun itu yang jelas dia harus bisa contribute, dia harus bisa Betul. payback lah buat Iya. negara ini gitu. Betul. Kalau gue lihat sekarang memang NAUI justru banyak di forum-forum internasional justru sekarang makin gencar. Iya. Gue kira itu plus juga sih. Plus juga, Sekarang ya betul, mungkin dulu hanya segelintir orang, sekarang kayak agak lebih masif gitu. Iya, betul. Ya moga-moga di forum-forum yang lebih formal banyak suara NAUI diwarnai NAUI ya. Iya, betul. Ya gitu. Oke, kawan-kawan sahabat Arista semua, itulah pengalaman dari Saudara Akeo. Menarik banget, masih banyak sebenarnya yang kita bisa explore. Tapi sementara untuk sesi ini itu dulu. Tunggu sesi selanjutnya bersama Bang Akeo. Bang Dede juga. Oke, terima kasih. Mantap. Oke, assalamualaikum.